wabarakatuh. Balik lagi di Brother Pen Channel pastinya. Jadi sebelumnya gue minta maaf banget, baru sempat untuk bikin video lagi, baru sempat kasih tutorial lagi karena kebetulan alhamdulillah banget banyak banget proyek yang masuk sampai gue nggak sempat tuh untuk bikin video, bikin tutorial untuk kalian. Jadi untuk kesempatan kali ini gue akan ngasih kalian tutorial bagaimana caranya nambel bodi yang patah. Jadi bodi yang patah-patah itu jangan kalian buang, itu masih bisa kita akalin. Caranya kita sulam ya. Nah jadi kebetulan untuk proyek kali ini gue akan nyulam fairing Ninja 250cc warna abu-abu. Gimana caranya, gimana triknya, ikutin terus video ini dari awal sampai akhir dan jangan di skip. Nah buat kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa di subscribe, like, klik tombol lonceng dan tonton terus. Karena channel ini bermanfaat banget nih ya buat kalian-kalian yang mau belajar, khususnya untuk pemula. Buat yang udah jago sih kayaknya nggak perlu. Oke, ikutin terus videonya ya. Nah, jadi sebelum masuk ke proses pengerjaan, di sini gue mau kasih lihat dulu alat-alat apa aja yang kita butuhin. Yang pertama ada gerinda, mata gerindanya kita ganti pakai mata gerinda amplas ya. Yang kedua kita butuh pinset. Oke, ini pinsetnya. Yang ketiga kita butuh gas. Gas ini bisa kita dapat di toko-toko spare part AC biasanya ada. Yang keempat kita butuh tang. Nah, yang kelima kita butuh lem fiber. Nah, lem fiber ini kalian bisa dapat di material, harganya kisaran antara 10 sampai 15 ribuan. Nah, ini ada fibernya. Nah, ini butuh pencampuran ya. Lemnya itu butuh pencampuran. Nah, ini dia lemnya. Nah, ini ada pengerasnya ya. Nah, ini dia pengerasnya. Itu perbandingannya kurang lebih sekitar 10:1. Nah, nanti ini kita aduk jadi satu nih. Dan yang terakhir kita butuh lem Korea, lem Cina atau lem G lah, biasanya orang-orang nyebut lem G. Nah oke bro, jadi sekarang kita ini udah masuk proses awal ya, untuk proses pengerjaan. Nah ini step awalnya. Untuk step awalnya kita gerinda bagian belakang panel yang patah menggunakan gerinda amplas atau mata gerinda amplas. Nah jadi buat kalian yang nggak punya gerinda, kalian bisa amplas pakai amplas 120 untuk membuat pori-pori di permukaan belakang panelnya. Nah jadi bro, ternyata panel ini atau fairing ini udah pernah di repair ya, sebelumnya pernah di repair. Nah cuma menggunakan lem Dexton aja nih, jadi makanya patah lagi, dia kurang kokoh, kurang kuat. Nah jadi setelah bagian belakang kita gerinda atau kita amplas, bagian depannya pun perlu kita gerinda juga ya. Tapi untuk bagian depan ini nantinya nggak kita lem, kita gerinda hanya untuk membuat pori-pori supaya dempulnya itu bisa mengisi di sela-sela bagian yang retak ini. Nanti bagian yang retak ini kita dempul ya. Kita dempul supaya nanti hasilnya bisa rata. Nah, jadi setelah kita melakukan proses pengamplasan menggunakan gerinda, kita masuk ke step berikutnya. Jadi panel yang sebelum kita lem menggunakan lem fiber, untuk bagian belakangnya itu kita lem dulu menggunakan lem Cina atau lem Korea ya. Nah, usahakan bagian panel yang kepisah karena retakan ini saat kita lem itu bisa menyatu dengan sempurna. Dalam artian panel yang kepisah ini kita satukan, jangan sampai ada yang ngegeser antara satu bagian sama bagian yang lainnya. Jadi biar hasilnya bisa rata. Setelah dilem menggunakan lem Korea atau lem G bagian belakang ini langsung kita masuk ke tahap berikutnya. Itu penyulaman. Penyulamannya itu menggunakan kawat ini. Kawat yang dipanasin nanti kita tempel ke sini. Jadi kita potong kawat secukupnya. Ya, kurang lebih segini. Nah, nanti kita bentuk dulu. Nah, kita bentuk kayak gini. Ini nanti kawat ini kita panasin sampai dia nyala warna merah. Nanti kita tempel di sini. Kita tempel di bagian yang retak. Jadi otomatis kawat ini akan tertanam di dalam sini. Bakar ya. Langsung kita tampil di sini. Kita tekan pakai obeng ya, biar dia masuk ke dalam.
jadi kalau kondisinya seperti ini, dia kurang masuk ke dalam, kita bisa panasin obeng ini. Kita panasin sampai warnanya merah, nanti kita tekan kawatnya sampai dia bisa masuk ke dalam kawatnya. Oke, kita lanjut ya pakai kawat berikutnya. Kita kawat, kita sulam sampai di bagian sini. Nah, jadi untuk kawat yang kedua, untuk posisi sulamnya, untuk kontur sulamnya ini seperti ini. Jadi usahakan si kawat yang kita tanam di panel atau bodi ini itu rapat. Jadi bisa lebih kuat nantinya. Setelah semuanya udah disulam menggunakan kawat panas yang kita tempel di sini, itu bisa kita tutupin pakai ini ya. Ini obeng kita panasin, nanti kita tutupin. Jadi kita ambil bagian plastik dari panel bodi ini, kita lelehin pakai obeng panas, kita tutupin kayak gini. Jadi setelah kita tambal bagian belakangnya menggunakan besi panas atau kita sulam, untuk bagian depannya sini, ini untuk retakannya, ini kita tarik ya pakai besi panas atau obeng yang dipanasin, kita bikin jalur seperti ini. Ini fungsinya untuk apa? Jadi fungsinya nanti untuk mengisi dempul ya, supaya garisnya itu samar dan keisi dempul supaya kuat. Nah, selain pakai dempul, kalian bisa isi garis ini pakai lem Dexton. Nah, tapi nanti ini dirapiin dulu ya pakai cutter supaya rata. Nanti bisa diisi pakai dempul ataupun lem Dexton. Nah, oke, next step kita amplas dulu pakai amplas 240 untuk bagian yang udah tadi kita cutterin. Nah, ini untuk bagian depannya, ini kita amplas dulu pakai amplas 240. Nah, untuk pengamplasannya kita usahakan agak melebar ya, dari bagian yang tadi kita gerinda dan bagian yang kita cutterin itu usahakan agak melebar. Fungsinya untuk merekatkan dempul yang nanti akan kita tempelkan di bagian depan panel ini. Jadi si dempulnya itu bisa merasuk sempurna ke dalam pori-pori yang kita buat menggunakan amplas ini. Nah, jadi resikonya kalau kalian ngamplasnya kurang lebar, nanti dempul yang kalian tempel ke panel ini itu nggak merekat. Jadi dempulnya itu nanti gampang lepas. Pada saat kita amplas untuk meratakan dempulnya, itu nanti gampang banget lepas. Karena nggak ada pori-pori yang mengikat dempulnya di panel ini.
Makanya usahakan untuk pengamplasannya agak sedikit melebar dan menggunakan amplas 240. Ya, oke, kita sekarang masuk ke step berikutnya. Kita siapkan lem fiber untuk lem bagian belakang yang udah tadi kita sulam, bagian bodi belakang yang udah kita sulam tadi. Nah, kita lem menggunakan lem fiber. Untuk pencampuran antara lem dan pengerasnya itu perbandingannya kurang lebih 10:1 ya. Kita cukup sedikit aja, karena kalau pengerasnya terlalu banyak nanti pada saat kita aduk udah keburu keras duluan lemnya. Jadi cukup sedikit aja, nggak usah terlalu banyak. Nah, kita aduk sampai merata. Setelah itu kita oles ke bagian panel yang udah kita sulam tadi. Oke, sekarang kita oles secara merata. Usahakan untuk pengolesan lemnya agak melebar, melebihi permukaan yang tadi kita sulam ya. Yang kita sulam itu usahakan lebih melebar dari permukaan yang tadi kita sulam, supaya lemnya bisa merekat dengan sempurna. Nah, setelah kita oles menggunakan lem, ini kita potong dulu fibernya, kecil-kecil aja secukupnya. Nanti kita tempel di atas permukaan yang udah kita lem tadi. Nah, jadi setelah permukaan yang tadi kita lem, kita timpa dengan fiber, kita tempel dengan fiber. Setelah itu kita tempelkan lagi lemnya di atas fiber yang udah kita tempel tadi. Nah, jadi kayak gini penampakannya setelah bagian belakangnya kita lem. Hasilnya emang bening ya. Jadi fiber yang tadi kita tempel barengan sama lem, hasilnya akan bening kayak gini. Nah, ini udah cukup keras nih lem yang tadi kita aduk. Nah, sekarang kita tunggu sampai benar-benar keras maksimal. Nanti kita tinggal dempul untuk panel bagian depannya. Iya, oke. Untuk step selanjutnya, sekarang kita masuk ke proses pendempulan ya. Kita aduk dempul secukupnya aja untuk mengisi bagian yang udah kita bikin jalur tadi pakai besi panas. Untuk bagian yang retaknya kita dempul tipis-tipis. Nah, untuk pengadukan dempulnya antara dempul dan pengerasnya itu disesuaikan ya. Untuk pengerasnya jangan terlalu banyak dan jangan juga terlalu sedikit. Nah, ini khusus banget nih buat pemula yang mungkin belum pernah mencoba dempul ya. Nah, ini harus diperhatikan benar-benar, soalnya kalau misal pengerasnya terlalu banyak nanti dempulnya cepat kerasnya. Jadi mungkin sebelum kita tempel ke panel yang akan kita dempul itu udah keburu keras duluan. Nah, oke, jadi untuk proses pendempulannya cukup tipis-tipis saja, dan untuk step awalnya ini kalian bisa tekan semaksimal mungkin supaya dempulnya benar-benar bisa masuk ke pori-pori yang ada di panel ini. Nah, jadi untuk bagian yang sulit dijangkau menggunakan KP, kalian bisa menggunakan bantuan tangan kalian ya. Tapi usahakan untuk pendempulannya yang menggunakan tangan, itu kalau bisa usahakan semaksimal mungkin itu rapih, agar nanti gampang pada saat proses pengamplasannya. Nah, jadi di sini yang penting kalian perhatikan, untuk proses pendempulannya itu nggak bisa sekali jadi. Mungkin kita membutuhkan 1-2 kali proses pendempulan supaya hasilnya bisa maksimal. Nah, jadi untuk proses pendempulannya kita membutuhkan jeda waktu. Jeda waktu dari tahap awal dan tahap berikutnya itu kita membutuhkan waktu antara 10-15 menit. Mengapa demikian? Karena kita menunggu dempul dari step awalnya itu kering dulu, lalu kita bisa masuk untuk proses pendempulan tahap berikutnya. Nah, jadi setelah udah didempul permukaan yang retak tadi, sekarang kita bisa masuk untuk proses pengamplasan ya. Ini kita amplas pakai amplas grade 240. Nah, oke, ini dia untuk amplasnya kita pakai amplas grade 240 ya.
Nah, untuk proses pengamplasannya di sini kita menggunakan alat bantu yang namanya blok. Blok ini terbuat dari akrilik ya. Di sini gue buat dari akrilik. Nah, untuk proses pengamplasannya seperti ini, kalian bisa lihat itu dilapis beberapa amplas lagi supaya agak sedikit lebih tebal. Jadi si blok ini fungsinya untuk meratakan bagian dempul yang kita tempel di bagian panel ini. Jadi itu akan terasa nanti ya permukaan mana yang sudah keamplas dan mana yang belum keamplas. Jadi kayak drek gitulah istilahnya. Nah jadi si dempulannya ini tuh akan terasa halus apabila nanti udah kita amplas. Kalau udah mulus gitu, kita amplas sudah mulus, itu berarti udah oke. Itu udah nggak ada lagi permukaan yang bergelombang. Ini sorry banget nih, gue bingung ngejelasinnya gimana istilahnya ya. Jadi gue pakai istilah geredek-geredek lah biar simple. Nah ini jadi kita gosok terus itu sampai benar-benar rata. Ketika kita gosok itu berasa ratanya. Kalau masih ada bagian yang gerdek-gerdek atau bergelombang, itu berarti dempulannya itu belum rata. Oke, jadi semoga kalian ngerti dengan istilah gue tadi yang gue maksud dengan gerdek-gerdek. Nah jadi itu proses ini memang penting banget proses ini. Kenapa? Karena ini yang menentukan nantinya hasilnya bakal maksimal atau enggak. Jadi kalau kalian ngamplasnya nggak bener, itu nanti pasti hasilnya benar-benar nggak maksimal, bakal bergelombang. Jadi sambil kita amplas dan sambil nanti kita raba juga, kalau sekiranya udah halus, udah mulus, kita bisa stop proses pengamplasannya, kita diemin, lalu kita bisa masuk proses berikutnya yaitu tahap pengepoksian. Nah, jadi sambil ngamplas kalian juga bisa sambil ngeraba seperti ini ya. Kita raba secara seksama dengan hati ngerabanya tuh ya. Jadi sekiranya emang panel ini udah rata, kita bisa stop. Tapi kalau emang sekiranya panel ini dirasa belum rata, kita bisa lanjut untuk proses pengamplasannya. Jadi pokoknya kalian tuh bener-bener harus pakai perasaan. Istilahnya tuh pakai perasaan supaya hasilnya bisa maksimal. Ya kalau udah kayak gini sih yang paling penting adalah kuncinya itu kesabaran. Jadi dengan kesabaran, insya Allah hasilnya bisa maksimal. Nah jadi setelah bagian yang kita dempul udah kita amplas, ini kita amplas pakai amplas 240, lalu dibilas pakai amplas 1000 sampai teksturnya halus kayak gini. Ini kita bisa masuk untuk tahap proses berikutnya ya, untuk epoksi. Nah untuk epoksinya di bagian sini kita ambil tipis-tipis, jangan langsung tebal, tipis-tipis dulu karena khawatir nanti keriting. Oke, kita lihat prosesnya. Nah, oke. Jadi sekarang kita udah masuk proses epoksi ya. Untuk epoksinya di sini gue pakai Belcoat PU2K. Nah, jadi untuk cara pengepoksiannya, kalian tipis-tipis saja, layer demi layer, jangan langsung basah. Karena kalau langsung basah, khawatir hasil epoksiannya itu akan keriting ya. Jadi kalian lakukan step by step aja, pelan-pelan, layer demi layer. Supaya hasilnya bisa maksimal dan nggak mengakibatkan keriting juga di panel yang kita epoksi. Jadi setelah panel yang kita epoksi, utamakan bagian yang kita dempul dulu ya. Itu kita epoksi terlebih dahulu, bagian yang kita dempul. Setelah itu kita bisa epoksi untuk ke seluruh bagian dari panel ini. Bagian ini kita epoksi, kalian bisa lihat hasilnya. Ini udah cukup rata ya. Nanti kita amplas pakai amplas 800 atau amplas grade 1000. Setelah itu kita bisa langsung masuk ke proses pengecetan. Oke, check it out. Ya oke bro, sekarang kita masuk dua tahap akhir sebelum finishing, yaitu tahap pengecetan ya. Nah untuk tahap pengecetan ini usahakan kalian ngecatnya jangan langsung tebal. Kalian bisa cat tipis-tipis saja, layer demi layer. Nah untuk jeda antara layer pertama dan layer berikutnya itu minimal sekitar 5 menit.
kita masuk tahap pemernisan atau tahap clear coat. Di sini gue lakukan secara 2 tahap ya. Jadi jeda antara tahap pertama dan tahap kedua itu gue jeda sekitar 10 menit. Iya, jadi dia hasil dari proses pemernisan tadi. Nah, kalian bisa lihat di sini, bisa kita lihat sama-sama bekas sambungannya, bekas retakannya, alhamdulillah benar-benar nggak kelihatan sama sekali ya. Oke, sekarang kita tinggal tunggu aja panel ini kering minimal 8 jam atau maksimal itu sekitar 24 jam. Biar dia bisa kering benar-benar maksimal ya pengeringannya. Setelah itu bisa langsung kita pasang ke motornya. Nah, jadi ini dia bro, hasil akhir dari project kita kali ini. Nah, untuk kritik dan sarannya, silakan tulis saja di kolom komentar. Thanks buat kalian yang udah simak video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, klik tombol lonceng, dan tonton terus pastinya. Nah, jangan lupa nih, di follow juga Instagramnya Brother Paint, brothers_paint. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.